Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklis Rahmat, SPD NIM 20233300082, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, angkatan ketiga, program studi bimbingan dan konseling Universitas Mulia Kudus tahun 2023, akan mempraktekkan layanan bimbingan dan konseling di SMK dan Musyawarah Bangsri untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua yang telah hadir pada pertemuan hari ini. Sebelum dimulai, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai kegiatan hari ini, yaitu bimbingan kelompok dengan teknik role playing, ya, mari kita berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa apa yang kita laksanakan, kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini membawa manfaat, terkhusus berkaitan dengan permasalahan yang kalian hadapi. Untuk itu mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, dalam bimbingan kelompok kali ini, tema yang akan dibahas, yaitu berkaitan dengan pentingnya kegiatan atau pentingnya praktek dan teori di dunia SMK. Dalam suatu kegiatan, suatu pekerjaan apapun, kita tidak hanya teori, tidak hanya praktek, tetapi perlu adanya keseimbangan teori dan praktek. Tujuan kegiatan pada hari ini nanti ada teknik role playing. Kita bermain peran dalam bimbingan kelompok ini. Tujuannya apa? Kegiatan ini nanti dapat memberikan gambaran berkaitan dengan apa yang kamu rasakan, apa solusi, apa manfaat yang kita laksanakan pada hari ini dalam waktu ini, yaitu bermain peran. Paham ya? Terus berkaitan dengan proses pelaksanaan nanti, ada beberapa peran yang harus kalian laksanakan. Karena apa? Nanti kita bermain peran, kita membuat suatu kegiatan kelompok, ada peran-peran tersendiri. Untuk itu nanti ada beberapa asas dalam kegiatan ini. Dalam kelompok ada beberapa asas. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Intinya dalam kegiatan ini nanti, ketika kalian mengungkapkan apapun, suatu kalimat apapun, suatu usul atau cerita apapun, insya Allah nanti saya pastikan kalimat-kalimat tersebut akan dirahasiakan oleh Pak Ampir. Aman ya? Dan selanjutnya dalam keterbukaan. Nanti kita sama-sama terbuka. Kita sama-sama mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan, apa yang kalian rasakan dalam kegiatan sehari-hari di dunia SMK, terkhusus kegiatan KBM dan praktek yang kalian lalui. Ketika kalian nanti ada hal yang dirasa itu rancu, biasa dikeluarkan, monggo dengan terbuka ya. Komunikasi di kelompok ini bisa jadi langsung ke Pak Mus atau ke teman-teman anggota yang lain. Terus kesukaraan ya. Nanti kalian ketika ditunjuk ya, ketika kalian disuruh menjadi peran-peran tertentu, tolong dengan sukarela kalian bisa melaksanakan tugas tersebut. Ketika kalian kasih tugas apapun, kalian harus sukarela melaksanakan ya. Terus kenormatifan. Nanti kita saling bekerjasama dalam kelompok ini. Nanti kita saling bekerjasama, kita saling aktif, kita saling memberikan masukan gunaannya apa yang kita laksanakan pada hari ini benar-benar terlaksana dengan baik dan menghasilkan apa yang menjadi tujuan dasar, yaitu bagaimana permasalahan kalian dapat terentaskan atau dapat solusi dengan sebaik-baiknya. Di sini Ampis ingin memberikan suatu gambaran ya, karena saya tahu permasalahan pada hari ini yang diberikan yaitu keseimbangan antara teori dan praktek. Karena apa? Pada beberapa observasi, pada beberapa wawancara dihasilkan, ditemukan kelas kalian
itu lebih condong suka praktek daripada teori. Kalau disuruh teori itu ada yang tidur, ada yang kurang semangat dan sebagainya. Karena informasi yang saya dapatkan, kalian ketika masuk di SMK, ketika kalian masuk di dunia otomotif atau teknik, berpikir kalian di SMP, di SMK, di MTS terdahulu, kalian berpikir di SMK pasti nanti itu praktek. Tetapi pada faktanya pasti ada praktek, pasti ada teori. Tetapi saya harapkan dari pertemuan kali ini, fokus yang kalian pikir yaitu hanya praktek bisa berubah, bisa berubah seimbang. Ketika kalian diajak praktek semangat, diajak mata pelajaran teori juga semangat, Terus berkaitan dengan hal tersebut, ketika kita mau memulai tersebut, saya mau tanya satu persatu untuk semua di sini, siapa yang belum siap? Kalau tidak ada yang belum siap, berarti semua sudah siap untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Saya ulangi lagi, kalian siap melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini? Siap ya. Kalau sudah siap, mari kita laksanakan kegiatan ini. Kita saling bekerja sama, saling berkolaborasi, saling membantu demi berjalannya kegiatan ini. Terus nanti untuk berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, permasalahan yang kita bahas nanti kita bahas bagaimana kegiatan bimbingan kelompok ini kita mainkan dengan peran. Peran tersebut nanti kita buat suatu skenario seakan-akan tempat ini adalah suatu bengkel. Pak Mukis selaku pemiliknya dan kalian selaku karyawan dan konsumen masing-masing. Terus sebelum dimulai ada beberapa asas yang tadi saya sebutkan, dari asas kerahasiaan sampai asas kenormatifan. Untuk itu sebelum dimulai saya kepingin ada ikrar janji. Agar apa? Kita saling percaya, kita saling tidak ada pemikiran negatif antara kelompok semua ini. Mari kita mengucapkan ikrar bersama-sama dengan dipimpin Pak Mukis bersama-sama. Bisa dimulai Ikrar janji. Pelaksanaan bimbingan kelompok pada hari Senin 4 Maret 2024. Dengan ini saya menyatakan bersedia merahasiakan apa yang ada di kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Kami juga bersedia mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, terima kasih. Itu merupakan ikrar janji. Berarti semua sudah mantap, bisa mengikuti dengan baik, sudah mantap saling merahasiakan apa yang menjadi permasalahan atau apa yang menjadi cerita pada hari ini, Terus berkaitan dengan kegiatan lanjutan yaitu topik pembahasan. Topik pembahasan pada hari yaitu kalian lebih suka mapel teori di kejuruan daripada praktek. Itu yang menjadi fokus pembahasan pada hari ini. Yang nanti materi tersebut akan kita role playingkan, akan kita mainkan dengan aktivitas peran masing-masing. Untuk itu biar menjadi suasana yang baik, suasana yang menyenangkan, materi itu nanti kita suguhkan secara aktivitas, secara role playing dengan tambahan materi yang nanti akan disampaikan Pak Mukis lewat PowerPoint. Di sini permasalahan yang fokus akan kita role playingkan, kalian sudah paham yaitu kesenjangan antara berkaitan dengan teori
dan praktek. Condong kalian yaitu lebih suka praktek daripada teori di lapangan ya. Terus berkaitan dengan hal tersebut nanti tolong beberapa informasi, bukan ciri-ciri rambu-rambu dari beberapa ketika saya tunjuk pasti ada usul tukar, ketika itu tidak ada usul tukar berkaitan dengan peran itu benar-benar kita bisa laksanakan. Terus sebelum ini dilaksanakan pastinya ada penunjukan ya, karena nanti ruangan ini kata kuncinya rambu-rambunya akan ruangan ini ada menjadi bengkel. Bengkelnya bernama Darmus Motor ya. Darmus Motor pemiliknya adalah Pak Muklis. Nanti saya tunjuk di sini nanti ada yang bertugas menjadi 1, 2, 3 karyawan dan 2 menjadi konsumen. Yang 2 menjadi penonton ya, menjadi penonton dan juga nanti menjadi penilai. Kenapa dalam kegiatan ini nanti ada penilaian berkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ini. Ketika ini berjalan dengan baik, ketika nanti hasil pengisian ini berjalan dengan baik, maka tidak ada kegiatan lanjutan yang akan datang. Tetapi ketika pengisian ini dirasa kurang baik dan hasil observasi pertemuan yang akan datang saya amati kalian itu tidak baik, maka perlu adanya kegiatan lanjutan atau kegiatan ulang. Ini nanti yang pertama berkaitan dengan pemilik usaha sendiri dari Pak Muklis. Yang kedua karyawan 1 Ferry. Karyawan 1 Ferry, karyawan 2 Reza, karyawan 3 Edo, untuk konsumen 1 Akbar, untuk konsumen 2 Rois, untuk penonton atau penilai yaitu Anggi dan Isnain. Oke, berarti dari 8 peserta tersebut semua, berarti untuk yang belum siapa? Fajar tadi nonton. Oh ada 3 menjadi penonton ya, penilai ya. Itu nanti berkaitan dengan pembagian tersebut sudah siap ya? Siap. Sukarela untuk menerima tugas tersebut? Siap? Siap. Kalau sudah siap, nanti ini dari beberapa lembar penilaian atau lembar observasi penilai di bawah yang tadi siapa 3 anak? Ini 1 di bawah, nanti di bawah, ini di bawah, oke, di bawah nggak apa-apa. Nanti setelah kegiatan tersebut kalian mengamati, kalian tulis ya dengan sebaik-baiknya. Itu untuk sebagai penilai bisa duduk di sini penilai. 3 penonton penilai. Jadi ya. Nilai dari sini. Terus untuk konsumen bisa 2 di sini. Konsumen. Nah, konsumen nanti rambu-rambunya seakan-akan kursi ini menjadi motor ya. Kalau untuk yang lanjutan yaitu karyawan di sini. Ya, karyawan di sini berarti sudah lengkap. Berkaitan dengan karyawan sudah lengkap, Mamus selaku pemilik toko ya, pemilik bengkel ini sudah bisa berarti di sini bisa dimulai dengan peran masing-masing ya. Untuk beberapa kata kunci, Ferry karyawan 1 yang nanti ditunjuk sebagai karyawan yang benar-benar mahir di bidang teori dan praktek. Untuk Reza dan Edo karyawan 2 dan 3 tidak terlalu pintar berkaitan dengan praktek di lapangan dan tidak terlalu bagus berkaitan dengan praktek komunikasi di lapangan. Untuk karyawan untuk konsumen 1 dan 2 nanti sebagai orang yang datang mengungkapkan keluhan-keluhan berkaitan motor yang
ada, oke? Terus ya untuk 3 penonton atau untuk penilai nanti bertugas menilai kegiatan tersebut, oke? Nanti selesai ditulis dikumpulkan tujuannya apa, berkaitan dengan tindak lanjut kegiatan ini yang akan datang, oke? Berarti bisa dimulai, oke? Ya, bisa dimulai. Pertama, di bengkel ini nanti ada karyawan, ada konsumen yang datang. Dimulai dari konsumen 1, langsung monggo. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, monggo untuk semua karyawan, ya. Karyawan 1, 2, 3 standby dulu ini. Monggo. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ini, Pak, motor saya kalau dibuat naik ke tanjakan itu agak berebut gitu, Pak, mesinnya. Oh, berarti motor kamu kalau dibuat tanjakan sedikit berebut, ya? Oke. Untuk karyawan 1 Ferry, tolong diatasi. Iya Pak, motornya kenapa? Kalau dibuat naik tanjakan itu agak berebut gitu. Oh mungkin itu besinya yang sudah halus, makanya kalau bernaik kurang tenaga. Oh iya, Pak. Ada lagi sama rating kanannya itu kadang tidak nyala, Pak. Oh itu mas listriknya ada yang kenapa kabelnya, biar nanti saya cek. Nih, monggo, Pak. Bisa langsung duduk di situ. Ya. Seketika untuk pegawai 1 mengotak-ngatik permasalahan konsumen 1. Oke. Ada datang lagi. Monggo Pak Rois. Ada ini langganan bertahun-tahun pasti di Darus Motor. Monggo Pak. Ada permasalahan apa? Ngeten Pak, niki roda belakang kayaknya rusak niki. Oh, Mas Rois ini kemarin lampunya mati. Ini roda belakangnya rusak. Nggih, Permasalahan apa, Pak? bagian lakernya. Oh, bagian lakernya nih. Oke. Reza. Siap, Bos. Ya. Monggo bicara, Mas. Konsumen untuk karyawan 2 tanpa basa-basi, tanpa komunikasi langsung dengan PD-nya, itu langsung membetulkan, oke? Membetulkan motor dari konsumen 2. Terus beberapa menit kemudian ada beberapa kendala, tetapi untuk kendala berkaitan dengan konsumen 1 dapat teratasi dengan baik, ya. Dapat diatasi dengan baik oleh Ferry yang notabene dari awal komunikasi, menanyakan apa keluhan dan langsung mempraktekkan apa yang menjadi teori dan praktek dalam ilmu di bengkelnya. Berarti sudah selesai ya, Pak? Ya Mas, berarti ya sudah selesai. Motornya bisa dicoba. Untuk Iya. pembayarannya bisa langsung ke aplikasi saja. Makasih, Pak, atas pelayanannya. Iya, oke. Oke, berarti motor 1 sudah selesai, ya. Nah, berjalan beberapa waktu, ternyata motor konsumen 2 nggak kunjung selesai. Karyawan 2 hanya otak-atik nggak bisa selesai. Oh, saya panggil karyawan 2. Itu tolong dibantu temennya. Ya. Itu berjalan waktu. Ini kok hanya otak-atik nggak bisa. Sudah berjalan 2 jam nggak selesai. Monggo untuk karyawan 1 Ferry, dibantu Pak Ferry. Oke Pak Bos, bisa saya bantu langsung. Wah ini lakinya caranya dapat yang itu dorong ke kiri. Siap, gagal. Dan didorong ke kamu ini. Bisa saja. Sudah selesai ya? Oke, dengan waktu yang 2 jam lebih diatasi 2 karyawan tadi nggak selesai, ternyata dibantu Mas Ferry ya. Mas Ferry
sudah selesai akhirnya ini. Monggo Pak, maaf Pak Rois. Aduh Pak, lain kali karyawannya ini diajari praktek dengan baik, praktek teori maupun melayani dengan konsumennya, serta serta prakteknya itu berjalan dengan baik dan Iya. agen. Oke Pak Rois, oke terima kasih ya. Mohon maaf Pak Rois karena namanya juga bengkel, ternyata anak buah ini yang kedua itu yang satu secara teori bagus ya, secara praktek bagus, tetapi yang dua kemarin praktek datang, ada konsumen datang tidak ditanya langsung keluhannya apa, langsung oke bos, ternyata pada faktanya tidak terselesaikan. Untuk itu maaf ya untuk Pak Rois, lain kali saya akan briefing untuk pegawai saya, karyawan saya, supaya apa, Pak Rois selaku pelanggan yang berjalan sudah beberapa tahun, nanti kalau dengan tes ini tidak kapok dan bisa diatasi dengan baik oleh konsumen atau untuk karyawan saya ya. Yang pertama Pak Rois, untuk konsumen sudah pulang ya. Ini yang terakhir, saya panggil semua karyawan 3 berdiri di sini. Dari kegiatan pada hari ini, pada pelaksanaan bengkel pada hari ini, itu ternyata sudah saya bilang nih, untuk Mas Ferry, untuk Mas Reza, untuk Mas Edo, berkaitan dengan bengkel, kita tidak hanya fokus pada teori, fokus pada praktek, tetapi faktanya teori dan praktek harus berjalan seimbang. Ketika kalian hebat di praktek, ternyata secara teori di lapangan kalian tidak bisa melakukan konsumen dengan baik, tidak bisa komunikasi dengan baik, maka akan muncul kalian grogi, akan muncul kalian tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi kualitas kalian. Untuk itu saya harapkan untuk Mas Ferry nanti bisa membantu teman-teman ya, teman-teman karyawan 2 dan 3, agar apa, Mas Edo, Mas dan Mas Reza lain kali harus bisa menjaga kualitas dan kredibilitas depan konsumen. Oke, itu teori dan praktek sangat penting. Kalian bertiga ada kelebihan, ada kekurangan, tetapi untuk teori dan praktek kalian harus benar-benar saling bekerjasama, saling bekerjasama, saling membantu agar apa, bengkel yang Pak Mus miliki ini dapat berjalan dengan baik, punya kualitas antara teori dan praktek dapat berjalan secara beriringan ya. Sudah jam 4, sudah sore, kalian boleh beres-beres dan kalian bisa pulang. Oke, terima kasih. Mohon bisa pulang. Ini untuk praktek roleplay sudah selesai. Nanti untuk penilai bisa membawa kertas masing-masing, disimpan, setelah selesai kita kumpulkan ya. Bisa menempati tempat masing-masing untuk melanjutkan teori lanjutan. Monggo. Kalau bisa di sini, biar bisa melihat ini. Ini ada tambah ini satu. Nah, di sini ingin saya sampaikan tadi ada beberapa kegiatan dengan kelompok yang telah kita laksanakan. Ada kelebihan, ada kekurangan, tetapi saya berharap minimal teori, minimal pelaksanaan role play tersebut bisa menjadi gambaran kalian bahwasanya kegiatan apapun harus beriringan ketika teori dan praktek ya. Kalian pintar teori, tetapi ketika kalian secara praktek tidak bisa, maka akan lemah. Ketika kalian praktek hebat tetapi teori tidak bisa, maka semua pasti akan kurang berjalan efektif. Apapun, ketika kalian, contoh kalian pintar berpidato, teori berpidato, tapi faktanya kalian tidak punya mental, maka itu tidak akan berjalan dengan baik. Begitu juga dengan bengkel. Ketika kalian hanya pintar teori, praktek tidak bisa, maka akan tidak bisa baik. Sebaliknya, ketika kalian hanya bisa praktek, tapi teori melayani, teori komunikasi tidak bisa,
maka kalian pasti akan minder dan lain sebagainya. Untuk itu ini tambah dari Bang Fis berkaitannya pentingnya keseimbangan praktek serta teori dalam mengerjakan suatu bidang pekerjaan. Tujuannya apa? Untuk menambah teori ini, untuk menambah bagaimana kegiatan tadi dapat ada penguatan. Di sini secara umum teori dan praktek menjadi satu kesatuan. Teori dan praktek menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena teori tanpa praktek akan ambiar, ya. Tetapi juga atau hampa. Begitupun praktek tanpa teori tidak mempunyai roh atau serasa kemana-mana. Dalam hal ini saya fokuskan pada keseimbangan formalitas pendidikan dengan pengalaman. Tapi tidak hanya kita bicara pendidikan, tetapi juga nanti kita ada keseimbangan pengalaman. Jadi pendidikan kita anggap teori, pengalaman itu bagian dari praktek. Selanjutnya, seperti ungkapan yang sering kita dengar, pengalaman adalah guru yang terbaik. Itu real, ya, kita terima. Tetapi oke lah, kita setuju. Namun segudang pengalaman ketika kita tidak imbangi dengan teori, maka dalam permasalahan pendidikan akan timpang. Artinya pengalaman didapat, namun dasar tertulis yang menguatkan pengalaman tersebut belum dicapai, maka akan sia-sia. Untuk itu pengalaman harus ada dasar, yaitu ilmu secara akademik atau pendidikan. Terus selanjutnya, banyak orang gila meskipun tidak sekolah, jika takdirnya jadi pengusaha, dia tetap jadi pengusaha. Hal senada meskipun tidak sekolah arsitek, merantau juga jadi arsitek atau pemborong. Hal itu nyata adanya. Apakah hasil yang diperbuat sama dari yang pendidikan formal dengan yang hanya menggunakan pengalaman saja? Pasti beda. Ketika kalian nanti tidak punya pendidikan, dasar pendidikan, tetapi kalian punya pengalaman yang luar biasa, itu pasti beda. Ketika kalian punya pendidikan yang ini ya, kalau kalian punya pendidikan di otomotif, nanti punya pengalaman di otomotif atau bengkel, maka akan lengkap untuk menjalani aktivitas di dunia nyata, ya. Jadi teori dan praktek. Terus lain kali kalau kita berbicara tentang guru atau pendidik, jika tidak mempunyai pengalaman mengajar yang luas bahkan lama, tidak mungkin guru tersebut mampu menjadi pendidik yang idaman. Namun meskipun jadi idaman, jika belum menyertakan kualifikasi pendidikan, guru tersebut akan tertinggal dari segi informasi pendidikan terupdate maupun kesejahteraan. Juga dengan bicara guru, kita ketika guru hanya punya teori, tetapi tidak punya pengalaman praktek yang lama, pasti akan berbeda rasa, pasti akan berbeda cara kita menyampaikan. Yaitu perlu ditekankan teori dan praktek dalam semua jenjang, baik akademik, baik di bengkel, apapun itu sangatlah penting. Dimanapun tempat, ya, contoh adanya sekolah, di situ pasti ada ilmu. Ungkapan itu yang sering saya dengar, ungkapan itu bermakna luas. Artinya ada ilmu, itu secara teori, dan ada penyalur, ada yang menyampaikan, itu namanya guru. Untuk itu tidak mungkin teori langsung kalian dapat. Teori ada buku, ada ilmu, ada suatu materi, ada teori, pasti yang menyampaikan guru secara praktek. Untuk itu semua kegiatan apapun, ya, kegiatan apapun pastinya semua harus seimbang antara teori dan praktek. Baik kita menjadi suatu dai pembicara, baik kalian sebagai guru, baik kalian sebagai pengusaha, baik kalian di dunia otomotif. Tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya kalian pinter teori pinter, tetapi prakteknya nihil, prakteknya kurang baik, atau orang data tidak bisa memberikan kalimat-kalimat yang baik, tidak bisa melayani dengan baik. Itu bagian dari teori. Untuk itu saya harapkan
Dari beberapa kegiatan atau paparan ini, fakta di lapangan role playing bermain tadi ada pembeda. Pegawai yang pintar teori dan praktek ada pembeda dengan pegawai yang hanya pintar teori ataupun praktek, ada pembeda ya. Untuk itu sebagai hal yang penutup, hal akhir, nanti kaitannya dengan pemecahan masalah kita berdiskusi. Kita berdiskusi di sini, monggo nanti berdiskusi memberikan suatu tanggapan, satu atau dua anak monggo. Di sini ketika kalian merasakan kegiatan praktek di bengkel tadi, bisa kalian ungkapkan penting atau tidak praktek, penting atau tidak teori dan praktek. Penting ya? Berarti ketika kalian punya teori harus lengkapi dengan praktek. Ketika kalian punya praktek lengkapi dengan teori agar semua bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Nanti untuk evaluasi kegiatan tersebut, kegiatan ini nanti kita bisa ambil dari rekaman video, kita bisa ambil dari penilaian dari penonton atau penilai tadi. Ketika kegiatan ini ada kekurangan dan nanti ada tindak lanjut observasi atau pengenalan untuk kalian, ketika dalam kegiatan sehari-hari di sekolah tidak ada perubahan, maka nanti akan ada tindakan lanjutan. Tetapi kalau ini nanti diisi dengan baik, antusias saya dengan baik, terus nanti ketika saya amati kalian ada peningkatan teori dan praktek secara seimbang, maka tidak perlu adanya tindakan lanjutan. Itu sebelum ada kegiatan pengakhiran, kalian kayaknya bosan ya. Ini ada kegiatan ice breaking atau selingan ya. Bisa berjajar 2 sap. 2 sap semua, ini ditaruh dulu. 2 sap 4 berarti 2 sap 4 ya, 4 ini ice breakingnya kita nanti pegang pundak teman kalian masing-masing. Kalian pasti ingat hal paling sederhana yaitu tepuk pramuka. Tepuk pramuka 2 kali, kita tepuk bukan ngaplok ya. Biar apa? Kalian tersentuh, kalian mempunyai suatu refresh ringan yang bisa menambah gairah kalian, bisa menambah kerefreshan kalian ya. Bisa dimulai, ini tepuk bukan kaplok ya. Coba ini tepuk pramuka. Ya sudah, berarti sudah mendapat sentuhan berbalik badan. Karena apa? Biar yang tadi sudah juga merasakan ya. Kita mulai lagi. Tepuk pramuka. Udah, terima kasih untuk kalian sudah bisa kembali lagi. Minimal kalian sudah dapat sentuhan-sentuhan dari teman-temannya. Dapat minimal bisa merubah, dapat sentuhan, apa yang kalian jalankan dari awal, dari bermain peran, dari melihat teori atau PowerPoint materi yang kalian saksikan. Mudah-mudahan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Karena apa? Minimal dari praktek di lapangan, dari bermain peran di lapangan tadi bisa memancing pengalaman kalian dari teori-teori penguat atau penjelasan tadi menjadi teori penguat, materi penguat agar konsep dalam kalian menambah rasa suka kalian terhadap teori dan praktek dalam mapel kejuan terkhusus di teknik mesin itu bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kegiatan ini
dapat bermanfaat, dapat merubah, dapat menjadi penjelas, dapat memberikan suatu solusi untuk menjawab bagaimana merubah atau menambah tingkat keseimbangan antara teori dan praktek di mapel kejuruan. Ini nanti tolong ada satu atau dua yang mengemukakan kesan atau bisa pesan. Contoh sederhana, Pak, setelah saya mengikuti ini, alhamdulillah nanti saya mencoba semangat dengan praktek dan sebagainya. Monggo ada tambahan, ya Pak. Monggo satu dua orang. Ya. Setelah melakukan kegiatan kelompok ini, saya percaya praktek dan teori itu memang kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oh, oke, berarti sudah ada penjelasan dari salah satu teman itu merasa ketika ada penjelasan seperti ini, ada kejadian seperti ini, ternyata teori dan praktek ada suatu saling berkaitan yang harus kita punya. Nah, setelah itu ada apa lagi? Betul, tidak ada. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas komunikasi, atas kerjasama dari awal sampai akhir. Ketika nanti ini berjalan dengan baik, penilaian berjalan dengan baik, maka tidak ada tidak lanjut atau melanjutkan. Tetapi ketika ada yang kurang baik terkini dan yang akan datang dari pemantauan dari Pak Muklis, maka ada tindakan lanjutan. Siap ya? Jadi berarti nanti ini setelah ada tanggapan dari satu atau beberapa anggota, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan hari ini menambah motivasi, menambah pengalaman kalian, menambah semangat kalian dalam mengikuti kegiatan pembelajaran baik teori dan praktek. Pastinya dalam memimpin kegiatan ini ada hal-hal yang kurang baik, ada hal yang tidak baik. Tapi selaku pemimpin kelompok atau pendamping kalian mengucapkan minta maaf. Apapun kondisi kalian, pasti Pak Agus minta maaf untuk kalian. Terima kasih. Sebelum saya tutup dengan bacaan alhamdulillah. Mudah-mudahan awal sampai akhir dapat bermanfaat untuk kalian semua dan secara umum untuk SMK Darul Musyawarah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian bisa kembali ke kelas kalian masing-masing untuk melanjutkan aktivitas dan untuk penilai tadi bisa mengisi apa yang menjadi tugas masing-masing dan nanti bisa dikumpulkan. Monggo bisa buka kembali ke tempat masing-masing.